Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Notri Fatur Rahmat. Saya Salsabila. Saya Rabiatul Adawiyah. Pada studi kasus kali ini, kami akan mengangkat permasalahan seorang admin di sebuah perusahaan yang ingin mengupgrade PC kerjanya agar lebih lancar dan optimal. Admin tersebut sering mengalami kendala seperti komputer yang lambat, sering lag saat membuka banyak aplikasi, dan kurang optimal saat digunakan untuk meeting online. Aktivitas sehari-harinya meliputi penggunaan Microsoft Excel, Word, membuka banyak tab browser, serta meeting online menggunakan Zoom atau Google Meet. Namun, komputer yang digunakan masih memiliki spesifikasi yang rendah, sehingga menghambat produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami merancang sebuah PC kantor dengan budget di bawah 10 juta rupiah yang mampu meningkatkan performa dan efisiensi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa mengenai komponen utama yang ingin kami gunakan. Untuk komponen pertama yaitu prosesor, kami menggunakan AMD Ryzen 5600 GT dengan harga 2.395.000 dan estimasi daya 65 watt. Prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread serta sudah dilengkapi dengan integrated grafis sehingga tidak memerlukan VGA tambahan. Kelebihan dari prosesor ini performa multitasking yang tinggi, hemat biaya karena tidak perlu GPU tambahan, serta efisien dalam penggunaan daya. Kekurangannya adalah kurang cocok untuk pekerja berat seperti rendering dan performa grafis terbatas. Selanjutnya, motherboard yang kami gunakan adalah Gigabyte A520MK V2 dengan harga Rp875.000 dan estimasi dayanya adalah 25 watt. Kelebihannya adalah harganya yang terjangkau, sudah mendukung prosesor Ryzen generasi terbaru, dan cukup stabil untuk penggunaan kantor. Kekurangannya adalah fitur yang terbatas dan kurang fleksibel untuk upgrade jangka panjang. Untuk RAM, kami menggunakan KEO Kaizen DD-R4 8GB 3200 MHz dengan harga Rp1.200.000 dan estimasi daya 5 watt. RAM ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi secara sementara. Kelebihannya adalah cukup untuk pengguna dasar kantor, hemat daya, dan memiliki kecepatan yang cukup baik. Kurangannya adalah kapasitas masih terbatas untuk multitasking berat dan kurang optimal jika membuka banyak aplikasi sekaligus. Untuk penyimpanan, kami menggunakan Patriot G3 P300 SSD NVMe 512GB dengan harga Rp1.689.000 dan estimasi daya 5 watt. SSD ini memiliki kecepatan tinggi dibanding HDD. Kelebihannya adalah booting cepat, membuka aplikasi lebih responsif, dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kekurangannya adalah harga lebih mahal dibanding HDD dan kapasitas terbatas. Power supply, kami menggunakan Corsair CV450 dengan watt 450 watt dengan harga Rp430.000.
PSU ini berfungsi untuk menyuplai daya ke seluruh komponen komputer. Kelebihannya adalah daya cukup untuk sistem ini, lebih hemat listrik, dan memiliki sertifikasi 80 Gozen yang lebih efisien. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk upgrade VGA besar dan daya terbatas jika digunakan untuk komponen high-end. Untuk casing, kami menggunakan Paradox Gaming Reganis MATX dengan harga Rp395.000 dan estimasi daya sekitar 5 watt untuk kipasnya. Casing ini berfungsi sebagai tempat pelindung seluruh komponen. Kelebihannya adalah memiliki airflow yang cukup baik, menjaga suhu tetap stabil, serta desain yang modern. Kekurangannya adalah ruang yang terbatas karena ukuran MATX dan kualitas material yang standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radianto mengenai perangkat pendukung dan konsumsi daya. Untuk perangkat pendukung, kami menggunakan webcam EDY PC05 4K dengan harga Rp367.000 dan estimasi daya sekitar 2 watt. Webcam ini digunakan untuk meeting online. Kelebihannya adalah kualitas gambar yang jernih, resolusi tinggi, serta mudah digunakan. Kekurangannya adalah kualitas tergantung pencahayaan dan fitur tambahan terbatas. Selain itu, perangkat output kami menggunakan monitor LG 24MR400B berukuran 24 inci dengan refresh rate 100 MHz dengan harga sekitar Rp1.300.000 dan estimasi daya sekitar 22 watt. Monitor ini menggunakan panel IPS yang memberikan tampilan warna lebih akurat, nyaman di mata, sehingga sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang seperti pekerjaan administrasi. Ukuran 24 inci juga memberikan ruang kerja yang lebih luas, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan multitasking seperti membuka beberapa aplikasi sekaligus. Selain itu, refresh rate 100 Hz membuat tampilan lebih halus dibandingkan monitor standar 60 Hz, sehingga lebih nyaman saat digunakan dalam waktu lama. Kelebihan dari monitor ini adalah tampilan yang luas dan nyaman, kualitas warna yang baik, serta refresh rate yang lebih tinggi dari standar. Kekurangannya adalah membutuhkan ruang kerja yang lebih besar, serta harga yang sedikit lebih mahal dibanding monitor dengan ukuran yang lebih kecil. Untuk total konsumsi daya setelah ditambahkan monitor, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. CPU 65 watt, motherboard 25 watt, RAM 5 watt, SSD 5 watt, casing fan 5 watt, webcam 2 watt, monitor 22 watt. Sehingga total estimasi pengguna daya adalah sekitar 129 watt saat penggunaan normal. Dalam kondisi beban tinggi, daya dapat meningkatkan hingga sekitar 150 sampai 170 watt. Sedangkan untuk total biaya keseluruhan setelah ditambahkan monitor adalah sebesar Rp8.477.280.
kami buat, dapat disimpulkan bahwa dengan budget sekitar 8 juta rupiah, PC ini mampu memenuhi kebutuhan admin secara optimal. PC ini mampu menjalankan multitasking, pengolahan data, serta meeting online dengan lancar. Selain itu, konsumsi daya yang relatif rendah juga membuat sistem ini lebih efisien untuk penggunaan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Terima Terima kasih. Dadah.